Bab 2061. Sebuah langkah aneh. Ya, mata itu sangat menggoda, lanjut Su Pingping dengan antusias. Tuan Lin, Anda tahu, saya sudah bekerja di pemandian umum selama lebih dari 4 tahun dan telah bertemu dengan berbagai macam pria, tetapi tatapan matanya meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Saya yakin itu. Benarkah segila itu? Zhang Zixin bertanya dengan ragu, berpikir bahwa Su Pingping mungkin melebih-lebihkan. Anda mungkin tidak percaya, tapi saya cukup berpengalaman dalam hal ini, jawab Su Pingping. Lihat mata Tuan Lin, tatapannya menyiratkan maskulinitas. Pertama kali melihatnya, aku terpesona oleh tatapannya. Aku ingin merayunya, tapi aku tak berani. Tapi pengacara kecil itu berbeda. Kalau dia perempuan, dia pasti penggoda. Setelah mendengarkan jawaban Su Pingping, Lin Yi mengeluarkan ponselnya, menemukan sebuah gambar, dan menyerahkannya kepadanya. Apakah ini pengacara yang sedang kamu bicarakan? Melihat foto di ponsel Lin Yi, Su Pingping terkejut. Ya, itu dia. Pak Lin, bagaimana Anda mendapatkan fotonya? Mendengar ini, baik Lin Yi maupun Zhang Zixin merasakan gelombang kesadaran. Mereka sebelumnya tidak menghubungkan titik-titiknya, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa pengacara yang menangani kasus Zhang Guoping adalah pacar Su Yixin. Orang-orang yang tadinya tampak tidak berhubungan, kini terhubung melalui hubungan ini. Ada lebih banyak hubungan tersembunyi yang harus diungkap. Saudara Lin, saya pikir kita harus menyelidiki Wang Mingyang ini, saran Zhang Zixin. Lin Yi mengangguk lalu berdiri, menoleh ke arah Su Pingping. Aku tidak ingin kau membahas percakapan hari ini. Kau tahu siapa aku dan apa yang bisa kulakukan, jadi jangan lakukan hal bodoh. Su Pingping menggigil. Dia telah mendengar banyak cerita tentang Lin Yi di pemandian. Meskipun rinciannya bervariasi, benang merahnya adalah ia kaya dan berpengaruh. Ia mendengar dari petugas keamanan bahwa mobilnya sendiri bernilai lebih dari 1 miliar yuan. Meskipun Zhang Guoping kaya raya, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Yi. Dia tahu lebih baik daripada menentang seseorang seperti dia. Jangan khawatir, Tuan Lin. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hari ini. Lin Yi mengangguk. Senang mendengarnya. Kring kring kring. Saat itu, telepon Su Pingping berdering. Awalnya, Lin Yi tidak terlalu memperhatikan, tetapi ketika ia melirik ide penelepon, ia melihat Zhang Guoping. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan berkata kepada Su Pingping. Jawab panggilannya dan lihat apa yang dia inginkan. Su Pingping segera menyetujuinya, menjawab panggilan dan mengaktifkan speaker. Halo sayang. Ucapnya dengan nada manis dan genit, membuat Zhang Zixin meringis. Saya punya kabar baik, kata Zhang Guoping gembira, jelas dalam suasana hati yang baik. Istri saya telah menyetujui perceraian dan menandatangani surat-suratnya. Mulai sekarang, kami tidak lagi memiliki hubungan apapun. Akhirnya kami bisa bersama secara terbuka. Ketiganya bereaksi berbeda terhadap berita ini. Su Pingping sangat gembira, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Sementara itu, Lin Yi dan Zhang Zixin merasa bingung. Mereka telah bertemu Pang Lanjun dan tahu bahwa ia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Sulit dipercaya ia akan setuju bercerai saat ini. Bukankah nenek sihir itu menolak untuk setuju sebelumnya? Bagaimana kau bisa meyakinkannya untuk menandatangani surat-surat itu? Dia tidak punya pilihan. Saya ingin bercerai, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, Zhang Guoping tertawa. Tapi kami berutang banyak pada Wang kecil. Dia memberi saya banyak nasihat bagus, dan istri saya terpaksa menandatangani surat cerai. Luar biasa. Kurasa kita harus mentraktir Wang kecil makan. Kalau bukan karena dia, semuanya pasti tidak akan berjalan semulus ini. Aku juga berpikir begitu. Apa kamu ada rencana sekarang? Kalau belum, ayo kita makan malam dengannya untuk merayakannya, saran Zhang Guoping. Bagaimanapun, kita masih membutuhkan bantuannya dalam pembagian warisan. Aku sedang berbelanja, tapi aku akan segera kembali. Tunggu saja. Bagus. Cepat kembali. Aku tidak tahan berpisah denganmu sedetik pun. Oh, kamu. Aku akan segera ke sana. Su Pingping berkata sebelum mengakhiri panggilan. Senyum genitnya lenyap, digantikan oleh ekspresi yang lebih hormat saat ia menatap Lin Yi. Tuan Lin, Zhang Guoping meminta saya untuk kembali. Kalau tidak ada urusan lain, saya akan pergi. Aku mungkin perlu menghubungimu lagi, jadi tetap nyalakan ponselmu. Tidak masalah. Hubungi aku kapan saja. Lin Yi mengangguk, kita berangkat sekarang. Mereka bertiga meninggalkan kafe, dan Lin Yi pergi bersama Zhang Zixin. Kak Lin, kita mau kemana? Sepertinya ini bukan jalan kembali ke stasiun. Kita mau ke rumah sakit. Ada yang lupa kita selidiki. Apa yang sedang kamu selidiki? Aku ingin memeriksa rekaman pengawasan ICU lagi. Kita mungkin menemukan beberapa petunjuk. Tapi kami sudah memeriksanya sebelumnya dan tidak menemukan apapun. Coba kita lihat lagi.
Dulu aku bekerja di rumah sakit, jadi mungkin aku bisa melihat detail yang kamu lewatkan, jelas Lin Yi. Detail seperti apa yang kamu cari, Saudara Lin? Mengenai kematian Li Wenguang. Penyebabnya masih belum jelas, dan rekaman CCTV adalah satu-satunya petunjuk kami, jadi kami perlu meninjaunya kembali agar tidak ada yang terlewat. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit dan menemukan Li Ziong. Petugas Lin, Anda kembali. Melihat Lin Yi dan Zhang Zixin lagi, Li Ziong sedikit gugup. Ia pikir setelah penyelidikan pagi itu, masalahnya sudah selesai. Ia tidak menyangka mereka akan kembali. Jangan khawatir. Kami di sini hanya untuk memeriksa rekaman CCTV. Tidak masalah. Aku akan segera menyampaikannya padamu. Mengikuti instruksi Lin Yi, Li Ziong menampilkan rekaman dari hari itu. Duo itu memperhatikan dengan saksama, berharap menemukan sesuatu yang sebelumnya mereka abaikan. Untuk memastikan tidak ada yang terlewat, Lin Yi dan Zhang Zixin menonton rekaman saat Li Wenguang dibawa ke ICU, tidak ingin melewatkan detail apapun. Dari pengamatan rekaman, Lin Yi memperhatikan bahwa sekitar 2 jam setelah Li Wenguang dibawa ke ICU, ia sadar kembali. Dilihat dari kondisinya, Lin Yi memperkirakan bahwa dengan observasi tambahan selama 48 jam, ia kemungkinan besar akan dipulangkan. Tidak jelas mengapa ada yang salah. Apakah Anda ingat kondisi Li Wenguang saat itu? Lin Yi meminta Li Ziong untuk mengonfirmasikan pikirannya. Ya, operasinya berjalan lancar, dan kondisinya stabil. Setelah dia sadar kembali, saya memeriksanya dan tidak menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan, jadi saya istirahat, jelas Li Ziong. Berdasarkan pengalaman saya, dengan kondisinya, ia seharusnya sudah siap dipulangkan setelah 48 hingga 72 jam observasi. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Lin Yi mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia terus menonton rekaman itu. Sekitar pukul 5 pagi, Lin Yi menyadari sesuatu yang tidak biasa. Zhang Lele tampaknya pergi ke kamar kecil dan tidak berada di ruang ICU. Pada saat itu, hanya Sui Xin yang ada di ICU. Sambil memegang beberapa lembar kertas, ia menghampiri Li Wenguang dan mengatakan sesuatu. Li Wenguang kemudian mengambil pena, menulis sesuatu di kertas itu, lalu berbaring untuk beristirahat. Tindakan sederhana ini membangkitkan kecurigaan Lin Yi. Bab 2062. Pengamatan yang cerdas. Direktur Li, saya ingin tahu, apakah Sui Xin sudah meminta tanda tangannya? Itu untuk melengkapi formulir sebelumnya yang kami lewatkan selama bekerja, jadi kami memintanya untuk menandatanganinya. Saya akan mengambil formulir itu untuk Anda sekarang. Setelah berbicara, Li Ziong bangkit, meninggalkan ruangan, dan kembali dengan formulir yang perlu ditandatangani. Lin Yi meliriknya dan menyadari bahwa tanggal itu adalah sehari sebelum operasi Li Ziong. Meskipun praktik semacam ini melanggar peraturan, praktik ini tidak jarang terjadi di rumah sakit. Lagi pula, Li Chuan pernah melakukan kesalahan serupa sebelumnya, dan itu tidak menimbulkan masalah besar. Bahkan jika orang-orang mengetahuinya, itu tidak akan menimbulkan banyak kekhawatiran. Setelah menyerahkan formulir kembali kepada Li Ziong, Lin Yi dan Zhang Zixin terus meninjau rekaman pengawasan. Namun tak lama kemudian, Lin Yi menyadari ada yang tidak beres. Rekaman itu sesuai dengan deskripsi yang diberikan Zhang Lele di pagi hari. Li Wenguang berada di ranjang 7, Zhang Lele membelakanginya saat merawat pasien di ranjang 8, dan Sui Xin juga membelakanginya, merawat pasien di ranjang 6. Meski semuanya tampak normal, Lin Yi menangkap detail penting. Saat itu, Li Wenguang sedang tidur, dan ventilator yang digunakannya diletakkan di antara tempat tidur 7 dan 6. Lin Yi memperhatikan lutut Sui Xin tertekan erat pada lemari samping tempat tidur. Tabung oksigen lewat di antara keduanya, yang berarti Sui Xin menggunakan kakinya dan lemari untuk menjepit tabung oksigen, sehingga memutus pasokan oksigen. Semakin Lin Yi memperhatikan, semakin bersemangat ia. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ventilator mulai berbunyi. Li Wenguang telah meninggal. Pada saat yang sama, Zhang Lele berbalik dan menyadari ada yang tidak beres dengan Li Wenguang. Ia segera memeriksanya, tetapi terlambat. Karena itu, ia segera memanggil Li Ziong dan memastikan bahwa Li Wenguang telah meninggal. Jadi begitulah cara dia membunuh Li Wenguang. Perkataan Lin Yi membuat Zhang Zixin dan Li Ziong melompat dari tempat duduk mereka. Kakak Lin, apakah kamu tahu bagaimana dia meninggal? Lin Yi memutar ulang video dan menunjuk ke kaki Sui Xin. Dia menggunakan kaki dan lemari untuk menjepit tabung oksigen, menyebabkan Li Wenguang mati lemas. Melihat rekamannya, Zhang Zixin segera mengerti apa yang terjadi. Tidak heran analisis forensik menunjukkan kondisi mentalnya tidak baik. Mungkin karena rasa bersalah setelah melakukan pembunuhan. Pengamatan yang cerdas, kata Lin Yi. Sekarang setelah kita mengetahui bagaimana pembunuhan itu dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyelidiki motifnya. Dengan itu, Lin Yi berdiri dan berbicara kepada Li Ziong. Direktur Li, terima kasih atas kerja samanya. Pasti sulit.
Itu bukan apa-apa. Li Ziong menjawab dengan ekspresi sedih. Suisin sebenarnya anak yang baik. Dia bekerja dengan kami selama lebih dari 2 tahun dan selalu sopan kepada dokter maupun petugas kebersihan. Siapa sangka ada orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Sungguh di luar dugaan. Hati orang memang sulit dibaca. Tidak ada gunanya membahas ini lebih lanjut sekarang. Lin Yi menjawab dengan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh dinamika di tempat kerja. Kami masih memiliki investigasi lebih lanjut, jadi kami pamit. Kami mungkin membutuhkan bantuan Anda lagi di masa mendatang, jadi saya harap Anda dapat terus bekerja sama. Tentu saja, hubungi kami saja jika Anda membutuhkan sesuatu. Setelah beberapa kata lagi, keduanya meninggalkan gedung rumah sakit. Zhang Zixin meregangkan badan dan berkata, Saudara Lin, Anda sungguh mengesankan. Saya tidak percaya Anda bisa menemukan informasi sepenting itu hanya dengan melihat rekaman CCTV. Zhang Peng dan saya sudah menontonnya 2 kali dan tidak menyadarinya. Ini semua tentang pengalaman. Kamu harus lebih tekun di masa depan, saran Lin Yi. Banyak petunjuk tersembunyi dalam detail-detail kecil ini. Mengerti, Kakak Lin? Lin Yi memeriksa arlojinya dan melihat bahwa waktu sudah lewat pukul 4. Aku ada urusan lain yang harus diurus, jadi aku tidak akan kembali ke stasiun bersamamu, kata Lin Yi. Pastikan untuk memberi mereka penjelasan tentang kasus tersebut dan melanjutkan penyelidikan. Dimengerti, Saudara Lin. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi memanggil Yan Qi. Apakah kamu sudah pergi? Hampir. Kamu di mana? Di rumah sakit rakyat kedua. Aku tidak jauh dari sana. Tunggu aku akan menjemputmu karena sudah dalam perjalanan. Karena tidak ada tempat lain untuk dituju, Lin Yi duduk di tepi hamparan bunga di luar rumah sakit, menunggu Yan Qi sambil merenungkan kasusnya. Menurut rekan-rekannya, Suisin memiliki reputasi yang baik. Jika ia berpura-pura selama beberapa bulan, mungkin saja hal itu masuk akal, tetapi mempertahankan kepura-puraan seperti itu selama lebih dari 2 tahun tidaklah mudah. Hal itu memerlukan perencanaan yang matang, sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Kalau saja dia memang orang seperti itu, dia tidak akan menderita insomnia setelahnya. Mungkin saja dalam kasus ini, dia hanya sekadar alat. Mungkin pelaku sebenarnya memanipulasi Suisin untuk membunuh Li Wenguang. Namun ada satu hal yang masih membingungkan Lin Yi, apa tujuan membunuh Li Wenguang? Meskipun kasusnya telah berkembang, penyelesaiannya belum sepenuhnya selesai. Investigasi lebih lanjut diperlukan. Bunyi bip. Tepat pada saat itu, klakson mobil berbunyi di dekatnya. Lin Yi melihat Audi A4 Yan Qi diparkir tidak jauh dari situ. Lin Yi berjalan mendekat, bertukar tempat duduk dengan Yan Qi, dan melaju menuju Wangjiang Pavilion Hotel. Mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Dalam pikirannya, jika Lin Yi perlu memeriksa lukanya, dia seharusnya pergi ke rumah sakit Huasan, bukan rumah sakit kota biasa. Ada kasus di sini yang perlu saya selidiki, dan saya menelepon Anda segera setelah saya selesai. Pasti akan jadi kasus yang sulit jika kamu harus menanganinya sendiri. Ya, memang sulit. Sudah berhari-hari, dan semua petunjuk menemui jalan buntu. Aku tidak bisa banyak membantu, jadi aku tidak akan mencoba menghiburmu. Tapi beristirahat mungkin bisa membantu menjernihkan pikiranmu. Kamu mungkin akan mendapatkan pencerahan. Itulah sebabnya aku meneleponmu. Melihatmu membangkitkan semangatku dan membantuku berpikir lebih jernih. Karena kamu mengatakannya seperti itu, aku akan merasa bersalah jika tidak membantumu menganalisis kasus ini. Itu masalah kecil. Bantu aku rileks saja, mungkin solusinya akan datang lebih cepat. Yan Qi menatap Lin Yi dengan pandangan jenaka, dia tahu betul apa maksudnya. Pipinya memerah saat dia bergumam. Orang cabul. Sementara itu, keluarga Chen telah tiba lebih awal di Hotel Wangjiang Pavilion. Di ruang pribadi itu ada seorang wanita parubaya dan seorang pria dan wanita muda. Pria muda itu, tentu saja, Chen Teng. Wanita parubaya itu adalah ibunya, Fu Jinglan. Wanita muda lainnya adalah Chen Ya, yang ditemui Lin Yi dan Yan Qi di toko beberapa hari yang lalu. Bab 2063. Itu tidak mungkin rumahnya. Bu, kita sudah di hotel. Kenapa ibu masih kelihatan kesal? Chen Teng bertanya dengan cemas. Sejak pagi, sikap Fu Jinglan tetap tidak berubah. Sekarang kedua keluarga akan bertemu, tidak sopan jika dia terus seperti ini. Sudah ku bilang sejak lama kalau aku tidak setuju dengan hubungan kalian. Kenapa menurutmu aku kesal? Tapi masalahnya, situasi Xin Yu tidak buruk, bantah Chen Teng. Penampilannya lumayan, dia bekerja di bagian keuangan perusahaan farmasi, dan bahkan berencana mengikuti ujian pegawai negeri sipil. Apa salahnya? Yang jadi masalah bukan penampilannya, tapi keluarganya, jawab Fu Jinglan tegas. Mereka berasal dari kota kelas 3 dan tidak punya banyak uang. Aku tidak setuju kamu menikah dengan seseorang dari latar belakang seperti itu. Sikap Fu Jinglan tetap teguh, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalah. Ini era yang berbeda.
Kita tidak bisa terus-menerus memandang sesuatu dengan cara pandang kuno, tegas Chen Teng. Ini bukan soal tahayul, ini soal fakta bahwa orang-orang dari keluarga dengan latar belakang keuangan yang berbeda tidak cocok, kata Fu Jinglan, semakin gelisah. Aku mengenalkanmu pada seseorang yang ayahnya pejabat setingkat direktur, seseorang yang lebih cocok untuk keluarga kita, dan kau menolaknya di belakangku. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu. Tapi kami sebenarnya tidak cocok, bantah Chen Teng. Wanita itu sepertinya merepotkan. Akan sia-sia kalau terlibat dengan orang seperti dia. Dan bagaimana kau bisa tahu dia tidak sopan? Kau bahkan hampir tidak mengenalnya, balas Fu Jinglan. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menyetujuimu dan Xin Yu. Ekspresi Chen Teng menjadi muram. Ia berharap saat mereka tiba di hotel, sikap ibunya akan melunak, tetapi jelas itu tidak terjadi. Kak, kenapa kamu tidak bilang saja? Kasih saran. Chen Teng bertanya, menoleh ke arah saudara perempuannya, Chen Ya. Aku belum bilang apa-apa, tapi kalaupun aku harus berpendapat, aku tetap tidak setuju dengan hubungan ini. Lagi pula, keluarga Chen kita sudah mapan. Apa gunanya menikah dengan orang desa? Gaya bicara Chen Ya bahkan lebih tajam daripada ibunya, dan dalam beberapa hal, ia telah melampaui gurunya. Tapi sepupunya sepertinya cukup kaya. Kau tidak bisa meremehkan mereka hanya karena itu. Kekayaan sepupunya tidak ada hubungannya dengan keluarganya, kata Chen Ya. Pacarmu itu kan cuma orang biasa. Kalau kamu nikahin dia, keluarga kita pasti bakal terpuruk. Bang! Mendengar ibu dan anak itu saling bersahutan, Chen Teng menggebrak meja dengan marah. Kalau aku tahu kalian berdua masih bersikap seperti ini setelah datang ke sini, aku tidak akan menyiapkan makanan ini sama sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak akan makan lagi. Saya akan menelepon mereka sekarang juga dan memberitahu mereka untuk tidak datang. Chen Teng menyadari bahwa jika ibu dan adik perempuannya tetap bersikap seperti ini, makan malam ini tidak ada gunanya. Itu hanya akan memperburuk keadaan, jadi lebih baik dibatalkan saja. Satu-satunya penyesalannya adalah ayahnya sibuk dengan pekerjaan dan apakah dia bisa datang masih belum pasti, kalau tidak, situasinya mungkin akan lebih baik. Duduk. Melihat putranya marah, Fu Jinglan berkata, jadi kamu sudah punya sayap dan tidak mau mendengarkan kami lagi, begitu. Ini bukan urusanku. Dengan sikapmu, bagaimana kita bisa makan? Kita berencana menikah, dan kalian berdua seharusnya tidak merusaknya. Baiklah, kalau kamu pergi sekarang, kami tidak akan peduli dengan pernikahanmu nanti. Kamu harus mengurus rumah dan mobilmu sendiri. Baiklah, aku rasa aku tidak bisa hidup tanpa keluarga ini. Harus diakui, Chen Teng memiliki sifat pemarah. Apakah kamu mencoba membuatku terkena serangan jantung? Fu Jinglan begitu marah hingga ia duduk di kursinya, dadanya naik turun karena ia berusaha keras mencari kata-kata. Baiklah, kami hanya mengungkapkan pikiran kami, kan? Kami hanya berusaha menjagamu. Chen Ya yang sedari tadi menonton dengan dingin, sedikit melunakkan pendiriannya. Setelah hidup bersama selama hampir 30 tahun, dia tentu mengerti sifat kakaknya. Melarikan diri dari rumah dan memutuskan hubungan dengan keluarga adalah hal yang benar-benar mampu dilakukannya. Tapi dengan sikapmu, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kau menjagaku. Kalau begitu, mari kita bertemu dan melihat. Tapi izinkan saya menegaskan, jika persyaratan mereka dapat diterima, saya dengan berat hati akan menjauh, kata Fu Jinglan. Tapi kalau tidak, bahkan jika kau memutuskan hubungan dengan kami, aku tidak akan setuju. Setelah mengatakan ini, Fu Jinglan tidak punya pilihan lain lagi. Selama bertahun-tahun, keluarga telah menginvestasikan segalanya pada Chen Teng. Jika mereka benar-benar berselisih, itu akan menjadi bahan tertawaan jika tersiar kabar. Tetapi dia juga sudah bertekad, jika pendekatan ini pun tidak membuat putranya menyerah, maka dia akan membuat gadis itu mundur saat menghadapi kesulitan. Mendengar ini, ekspresi Chen Teng sedikit melunak. Tidak masalah. Xin Yu memang hebat, kamu akan tahu nanti saat bertemu dengannya. Dengung, dengung, dengung. Saat itu, ponsel Chen Teng berdering. Ternyata itu pesan WeChat dari Zhou Xinyu. Bu, Kak, mereka sudah sampai, mereka ada di bawah. Aku belum pernah lihat pacarmu sebelumnya. Coba aku lihat dulu. Chen Ya berjalan ke jendela, melihat ke bawah melalui jendela lantai 3, dan melihat pintu mobil Audi A4 terbuka. Lin Yi dan Yan Qi keluar dari mobil dan masuk ke dalam. Kak, yang pakai gaun biru itu calon kakak iparmu, kata Chen Teng sambil tersenyum. Mengapa dia terlibat dalam hal ini? Perhatian Chen Ya sama sekali tidak tertuju pada Zhou Xinyu, melainkan pada Yan Qi. Kak, apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang pacarmu punya sepupu. Apa dia yang pakai celana jeans biru? Chen Ya menunjuk Yan Qi. Ya, kenapa? Kamu kenal dia? Kami adalah rival lama, kata Chen Ya. Chen Ya mengangguk, nadanya acuh tak acuh. Kami berdua di industri hiburan.
Dia merilis film awal tahun ini yang cukup sukses di box office. Itu cukup mengesankan, kata Chen Teng. Tapi kudengar pacarnya bahkan lebih kaya darinya. Dia cuma anak yang cantik. Mana mungkin dia punya uang? Kamu terlalu banyak mikir. Kak, kamu salah tentang itu, kata Chen Teng. Waktu pertama kali ketemu, kukira dia cuma cowok ganteng, tapi tahu nggak? Dia tinggal di Pavilion Jeoshu. Satu apartemen di sana harganya lebih dari 1 miliar yuan. Apa orang biasa bisa beli tempat sebagus itu? Pavilion Jeoshu. Mendengar 3 kata ini, tidak hanya Chen Ya tetapi bahkan Fu Jinglan pun terkejut. Keluarga Chen memiliki pengaruh di Zonghai, jadi mereka tentu tahu tentang Pavilion Jeoshu. Tetapi mereka tidak pernah menduga pria itu tinggal di sana. Itu tidak mungkin. Meskipun Yan Qi baik-baik saja, apa kau yakin seseorang yang mampu membeli Pavilion Jeoshu akan tertarik padanya? Bab 2064. Keluarga Chen bukanlah keluarga bangsawan. Kenapa tidak? Tanya Chen Teng. Lagi pula, kalau itu bukan rumah mereka, mereka tidak akan bisa tinggal di sana, kan? Kau begitu naif, dan kau bahkan tidak pintar dalam hal itu. Kau bahkan tidak bisa memikirkan hal sesederhana ini, kata Chen Ya dengan nada meremehkan. Entah itu industri film atau industri hiburan, semuanya kacau balau. Aku yakin Yan Qi menarik perhatian seorang petinggi, dan untuk menjadikannya simpanan, ia memberinya apartemen Jeoshu Pavilion. Lalu ia diam-diam menyimpan seorang pria mainan, seperti menyembunyikan anjing serigala kecil di dalam sangkar emas, mengerti maksudku. Chen Teng terdiam, tampaknya mengerti maksudnya, karena dia menyadari sifat kacau industri hiburan. Kau mungkin benar. Kakak iparnya itu cuma polisi. Kalaupun dia punya koneksi, mungkin dia tidak sanggup menyewa tempat semahal itu. Bagus kalau kamu mengerti. Awalnya, Chen Ya tidak tertarik dengan masalah ini, tetapi setelah melihat Lin Yi dan Yan Qi, dia menjadi semakin tidak tertarik. Dia masih belum melupakan apa yang terjadi di toko kustomisasi pribadi hari itu. Kalau bukan karena lelaki terkutuk itu, dia tidak akan kehilangan muka seperti itu. Tak lama kemudian, pintu ruang pribadi terbuka, dan Lin Yi serta yang lainnya masuk satu demi satu. Melihat Chen Ya di dalam ruangan, Lin Yi dan Yan Qi terdiam sejenak. Mereka tidak menyangka akan melihatnya di sini. Sungguh kebetulan. Chen Teng, Chen Ya. Dilihat dari nama mereka, Lin Yi dan Yan Qi menduga bahwa mereka kemungkinan bersaudara. Nona Yan, kebetulan sekali, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Chen Ya berkata sambil tersenyum yang mengandung sedikit kebencian. Bagi Lin Yi, itu lebih terasa seperti senyuman palsu dan tidak tulus. Kebetulan sekali, Zonghai memang kota kecil. Melihat mereka saling menyapa dengan akrab, Tang Li dan Zhou Xinyu keduanya terkejut. Mereka tidak menduga keduanya saling mengenal. Yan, kamu kenal dia? Tanya Tang Li dengan heran. Yan Qi mengangguk, memaksakan senyum. Kami kenalan di kantor. Karena hari ini seharusnya menjadi pertemuan kedua keluarga, Yan Qi tidak ingin bicara terlalu banyak atau memperkeruh suasana. Lagi pula, mereka datang untuk urusan serius. Itu benar-benar suatu kebetulan. Bukankah begitu? Aku juga tidak menduganya pada awalnya. Chen Teng tersenyum saat dia berdiri, mengantar Tang Li dan yang lainnya ke tempat duduk mereka dan menyerahkan menu. Silakan pesan, mari kita mulai dengan makanannya. Apapun boleh. Kenapa kamu tidak mengurusnya? Tidak perlu formal, kata Tang Li. Baiklah kalau begitu. Chen Teng tidak repot-repot memesan. Lagi pula, karena ini adalah pertemuan pertama mereka, tidak sopan jika terlalu pilih-pilih soal hidangan. Maka, ia memanggil pelayan dan memesan lebih dari selusin hidangan, mengakhiri prosesnya. Setelah pelayan itu pergi, suasana di ruangan pribadi itu menjadi sunyi. Menghadapi kehadiran keluarga Chen yang luar biasa, Tang Li dan Zhou Xinyu keduanya merasa sedikit gelisah. Aura keluarga Chen benar-benar mengintimidasi. Tanpa sadar, Zhou Xinyu melihat ke arah Lin Yi dan Yan Qi, menyadari bahwa mereka sedang mengobrol dan tertawa seolah-olah mereka tidak terpengaruh sama sekali. Bibi, kalau Bibi punya persyaratan apapun untukku dan Xin Yu, silakan sampaikan sekarang. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Kata Chen Teng, memecah keheningan. Aku tidak punya tuntutan khusus. Selama kalian berdua bisa hidup rukun, aku akan puas. Itu sama sekali bukan masalah, Bibi. Tenang saja. Bagus, kata Chen Teng sambil tersenyum. Tapi saat itu, Fu Jinglan berbicara. Karena kamu tidak punya permintaan apapun, izinkan aku bicara tentang peraturan keluarga Chen kita. Yan Qi menatap Fu Jinglan, merasa bahwa wanita ini mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Dengan kemampuan Zhou Xinyu saja, dia mungkin tidak akan berhasil. Beberapa kali Yan Qi ingin berbicara, tetapi Lin Yi menghentikannya. Dalam masalah seperti ini, kecuali jika krusial, yang terbaik adalah tidak ikut campur. Banyak hal yang lebih baik diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung,
terutama jika itu merupakan masalah mereka sendiri. Bibi, silakan sampaikan pendapatmu, kata Zhou Xinyu. Menikah dengan keluarga Chen berarti kau sekarang menjadi salah satu dari kami. Mengurus mertua itu sesuatu yang bahkan tak akan kusebutkan, itu tugasmu, kata Fu Jinglan dengan angkuh, menyilangkan kaki dan duduk tegak. Chen Teng menyenggol Fu Jinglan di bawah meja, tetapi dia tidak bergerak, tetap tidak responsif. Tentu saja, bakti kepada orang tua diharapkan. Meskipun Zhou Xinyu bersikap lembut, sikap Fu Jinglan tetap angkuh, seolah-olah dia memandang rendah orang lain dari atas. Kedua, Zonghai adalah kota besar, dan kami tidak mengikuti tahayul lama, jadi tidak ada yang namanya mahar. Zhou Xinyu ragu-ragu. Meskipun dia tidak berencana meminta banyak, dia pikir seharusnya ada sedikit uang. Terlebih lagi, mereka berdua bahkan telah membicarakannya sebelumnya. Mereka sepakat bahwa 100.000 yuan sudah cukup. Mengingat latar belakang keluarga Chen Teng, jumlah itu tidak seberapa. Tetapi sekarang, mereka mengatakan tidak akan memberikan sepeser pun, membuat Zhou Xinyu merasa sedikit tertipu. Bibi, apakah ada hal lain? Yan Qi menggelengkan kepalanya pelan, tatapannya membawa sedikit rasa jijik saat dia melirik Fu Jinglan. Apakah dia benar-benar mengira putranya adalah Lin Yi, sehingga banyak wanita yang rela mengantre untuk menikahinya tanpa imbalan apapun? Melihat Zhou Xinyu tidak keberatan, Fu Jinglan menjadi lebih sombong dan melanjutkan. Keluarga Chen kami berkecukupan, jadi membesarkan anak bukanlah masalah. Karena negara ini mengizinkan 3 anak, kami berencana untuk punya 3 anak lagi di masa depan, tetapi syaratnya harus ada anak laki-laki. Kalau tidak, kamu harus terus berusaha sampai kamu punya anak laki-laki. Petik 2. Anak laki-laki itu wajib. Wajah Zhou Xinyu menjadi gelap. Seorang putra diperlukan untuk meneruskan nama keluarga, ini adalah tradisi yang diwariskan dari nenek moyang kita. Tapi bukankah Bibi baru saja mengatakan bahwa keluargamu berasal dari Zonghai dan tidak mengikuti tahayul lama, kata Yan Qi. Soal mahar, kita tidak mengikuti tahayul lama, tapi soal punya anak, kita bicara soal meneruskan nama keluarga. Jadi, aturan mana yang sebenarnya kita ikuti? Perkataan Yan Qi membuat Fu Jinglan terdiam sesaat, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Jika dia ingin menikah dengan keluarga Chen, dia tentu harus mengikuti aturan kami, dan apa yang baru saja kukatakan adalah aturan keluarga Chen. Bibi, saya rasa pernyataanmu salah, kata Yan Qi. Menurut saya, pernikahan bukan sekadar tentang seseorang yang bergabung dengan keluarga orang lain. Pernikahan adalah tentang 2 orang yang meninggalkan keluarga asal mereka untuk menciptakan keluarga baru. Jika kita terus memandang orang lain dengan kacamata hitam dan merendahkan mereka, hasilnya tidak akan baik. Saya rasa tuntutan saya tidak masuk akal, kata Fu Jinglan. Kita di sini hari ini untuk membahas masalah ini, bukan? Itu benar, tapi menurutku itu harus didasarkan pada hubungan yang setara, kata Yan Qi dengan tenang. Lagi pula, keluarga Chen bukanlah keluarga bangsawan, jadi terlalu banyak aturan mungkin tidak baik. Bab 2065. Intimidasi. Apa maksudmu? Apa kau meremehkan keluarga Chen kita? Kali ini, emosi Fu Jinglan tampak terguncang. Dia telah lama menganggap keluarga Chen sebagai keluarga terkemuka dan mapan. Sekarang, mendengar perkataan Yan Qi terasa seperti tamparan di wajah, memperlihatkan kelemahan mereka. Bagaimana mungkin Fu Jinglan tidak marah? Bibi, kurasa Bibi terlalu serius menanggapi ini, kata Yan Qi sambil tersenyum. Lagi pula, saya lulusan PhD dari Universitas 985, jadi setidaknya saya berpendidikan dasar. Saya harap Anda juga bisa menanggapi pertemuan ini dengan serius. Apa aku tidak serius? Aku hanya mengungkapkan pikiranku. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, aku rasa tidak perlu melanjutkannya. Bu, kenapa kamu? Chen Teng mencoba menengahi. Baiklah, kita akhiri saja untuk hari ini. Akhirnya, Tang Li yang sedari tadi diam pun angkat bicara. Ia tadinya mengira jamuan ini akan menjadi ajang kumpul-kumpul sederhana bagi kedua keluarga untuk saling mengenal, setelah itu pasangan muda itu dapat mengurus rincian pernikahan mereka sesuai ketentuan mereka sendiri. Namun, ia tidak menyangka Ibu Chen Teng akan bersikap seperti itu, jelas-jelas tidak menghormati dirinya maupun Xin Yu. Jika putrinya menikah dengan keluarga ini, ia pasti akan menderita. Bibi, kenapa kamu? Aku sedang tidak enak badan. Kurasa lebih baik pergi sekarang. Tang Li berdiri, bersiap untuk pergi, dan Lin Yi serta Yan Qi juga bangkit berdiri. Tidak ada gunanya melanjutkan makanan ini. Melihat ini, senyum pun tersungging di wajah Fu Jinglan dan Chen Ya. Inilah hasil yang mereka harapkan. Berderak. Tepat pada saat itu, pintu ruang pribadi terbuka, dan seorang pria parubaya berjas masuk. Penampilannya agak mirip dengan Chen Ya, dan dia pasti pria yang cukup tampan di masa mudanya. Pria itu adalah Chen Yujun, ayah Chen Teng, seorang pejabat senior di sebuah biro pemerintah.
Hal ini pula yang menjadi dasar kebanggaan Fu Jinglan menyebut dirinya sebagai bagian dari keluarga terpandang. Dia datang terlambat karena komitmen pekerjaan. Namun, dia bergegas datang begitu dia selesai. Dia menganggap penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga gadis itu. Ayah, kamu di sini. Melihat Chen Yujun, Chen Teng menghela napas lega. Ayahnya selalu menjadi kekuatan penstabil dalam keluarga. Dengan masalah besar yang dihadapi, hanya ayahnya yang bisa menyelesaikannya. Saat memasuki ruangan, Chen Yujun sedikit terkejut. Ia mengharapkan suasana yang harmonis dengan semua orang berbincang gembira. Sebaliknya, semua orang tampak tegang, dengan ekspresi yang tampak aneh. Dia hendak bertanya apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, dia melihat Lin Yi di kejauhan. Awalnya dia pikir dia keliru. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu memang Lin Yi. Ia merinding, ia tak menyangka akan bertemu sosok berpengaruh ini di Zonghai dalam suasana seperti ini. Tuan Lin, sungguh kebetulan melihat Anda di sini. Mengabaikan Chen Teng, Chen Yujun berjalan langsung ke Lin Yi. Adegan ini membuat anggota keluarga Chen tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Chen Yujun berbicara kepada pria ini dengan begitu hormat. Tentunya, dia tidak mungkin begitu terhubung, bukan? Kamu tahu siapa aku? Saya dari Badan Pengawas Obat Zonghai. Saya sudah beberapa kali bertemu Anda dengan sekretaris kami di Rumah Sakit Huasan, tapi saya belum pernah sempat bicara dengan Anda. Saya rasa Anda tidak akan mengingat saya. Ah, aku mengerti. Lin Yi tersenyum dan mengulurkan tangannya, yang dijabat Chen Yujun, sebagai tanda terima perkenalan. Tuan Lin, apakah Anda datang ke sini sebagai kerabat dari pihak gadis itu? Tanya Chen Yujun penasaran. Lin Yi mengangguk dan menjawab. Pacar saya sepupunya. Saya tidak ada kegiatan lain, jadi saya ikut untuk melihat keadaannya, tapi sepertinya kami harus pergi sekarang. Mendengar ini, hawa dingin merambati tulang punggung Chen Yujun. Rasa takut menyelimuti dirinya saat ekspresinya berubah gelap, dan dia menoleh ke Fu Jinglan dengan suara tegas. Apa yang terjadi di sini? Fu Jinglan terkejut dan berdiri di sana dengan linglung, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Chen Ya dan Chen Teng juga tercengang. Sejak Chen Yujun memanggil Lin Yi dengan sebutan, Tuan Lin, pikiran mereka langsung terguncang. Diskusinya tidak berjalan lancar, dan kedua belah pihak tampaknya tidak cocok. Sepertinya mereka perlu mempertimbangkan kembali, kata Lin Yi. Kita pergi sekarang. Mungkin kita akan bertemu lagi. Tanpa memberi kesempatan kepada keluarga Chen untuk menanggapi, Lin Yi berbalik dan meninggalkan ruangan pribadi itu. Kini, ruangan luas itu hanya dihuni oleh keempat anggota keluarga Chen. Wajah Chen Yujun tetap gelap, tidak berubah. Apakah kamu menyadari besarnya kesalahan yang telah kamu buat? Chen tua, ada apa? Siapa pria itu, dan mengapa kau begitu menghormatinya? Tanya Fu Jinglan bingung. Dengan statusmu, tidak banyak orang di Zonghai yang pantas mendapatkan rasa hormat seperti itu, kan? Kalian semua benar-benar picik dan bodoh. Ini Zonghai, ada pemain besar di mana-mana, balas Chen Yujun. Begini, pria yang barusan itu Lin Yi, Presiden Lingyun Group di Zonghai, dengan kekayaan puluhan miliar. Dia juga punya hubungan yang luar biasa dengan pemimpin tertinggi di Zonghai. Hanya dengan satu kata darinya, aku bisa dipecat besok. Dan kau sudah menyinggungnya. Apa kau sudah gila? Mendesis. Mendengar identitas Lin Yi, ketiga anggota keluarga Chen tersentak, wajah mereka memucat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Fu Jinglan dan Chen Ya gemetar tak terkendali, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Lin Yi bukan hanya sangat kaya, tetapi juga memiliki koneksi yang kuat. Hanya dengan satu kata, ia bisa menjatuhkan keluarga Chen. Sekarang setelah ini terjadi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada masa depan mereka? Apakah dia benar-benar seorang miliarder? Tanya Chen Ya, suaranya bergetar. Apakah menurutmu aku akan bercanda tentang hal seperti ini? Bentak Chen Yujun. Aku sudah bisa menebaknya. Kau pasti mengandalkan statusku, merasa lebih unggul, dan tidak menunjukkan rasa hormat padanya, kan? Fu Jinglan mengalihkan pandangannya, tidak dapat menjawab pertanyaan Chen Yujun. Suatu hari nanti, kalian semua akan menjadi penyebab kematianku. Dengan itu, Chen Yujun memelototi mereka bertiga. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan minta maaf. Ketiganya menggigil dan segera berlari keluar. Sementara itu, Lin Yi dan yang lainnya telah sampai di tempat parkir hotel dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, keluarga Chen bergegas keluar hotel dan menghalangi mobil mereka untuk pergi. Menantu perempuan tersayang, saya memang bersalah sebelumnya. Saya minta maaf. Tolong jangan salahkan saya. Bisakah kalian semua kembali ke dalam dan menghabiskan makanannya? Melihat sikap Fu Jinglan yang berubah total, Tang Li dan Zhou Xinyu terkejut. Mereka tidak menyangka Fu Jinglan tiba-tiba berbicara begitu rendah hati. Dan itu semua karena Lin Yi. Zhou Xinyu diam-diam terkejut.
Apa sebenarnya latar belakang saudara iparnya? Dia belum melakukan apapun, namun keluarga Chen tiba-tiba begitu ketakutan. Bab 2066. Penemuan tak terduga dari editor kasus. Bibi, apa yang ingin kamu lakukan? Yan Qi bertanya sambil berbalik menatap Tang Li alih-alih mengungkapkan pendapatnya sendiri. Mengingat apa yang telah terjadi, terserah pada Tang Li untuk memutuskan apakah mereka harus tinggal atau pergi. Kita tunda saja untuk hari lain, kata Tang Li dengan lesu. Semuanya, minggir, minggir. Aku tidak akan bertanggung jawab kalau aku menabrak seseorang. Lin Yi berteriak sambil menginjak gas, melaju pergi di bawah pengawasan keluarga Chen, tanpa memberikan sedikit pun wajah pada Chen Yujun. Chen Yujun tidak marah dengan ini tetapi berbalik ke Fu Jinglan dan berkata dengan dingin. Kekacauan ini gara-gara kamu. Sebaiknya kamu perbaiki, atau kamu akan mendapat masalah besar. Wajah Fu Jinglan memucat karena ketakutan, dan dia hampir terjatuh ke tanah. Sementara itu, Lin Yi dan yang lainnya telah pergi dan berkendara ke restoran barbecue untuk menyelesaikan rencana makan malam mereka. Saat makan malam, Tang Li dan Zhou Xinyu tampak tegang di sekitar Lin Yi. Mereka menyadari bahwa rasa hormat yang mereka terima dari keluarga Chen sepenuhnya berkat dia. Namun apa sebenarnya latar belakang Lin Yi yang membuat keluarga Chen begitu takut? Seorang polisi tidak seharusnya mempunyai pengaruh sebesar itu, bukan? Yan, apa sebenarnya yang dilakukan Little Yi? Kenapa keluarga Chen begitu takut padanya? Tanya Tang Li penasaran. Dia seorang polisi, sudah kubilang sebelumnya. Kalau dia cuma polisi, seharusnya keluarga Chen tidak bertindak seperti itu. Apa dia punya identitas lain? Yah, dia juga punya perusahaan senilai ratusan miliar yuan, kata Yan Qi sambil mengambil sepotong daging panggang. Dan dia punya hubungan yang sangat baik dengan para pemimpin kota. Ayah Chen Teng pasti mengenalinya. Perusahaan yang nilainya beberapa ratus miliar yuan. Tang Li dan Zhou Xinyu tercengang, mulut mereka menganga. Orang seperti itu bisa dengan mudah menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di Huaxia, bukan? Tetapi sekali lagi, jika dia tidak punya uang sebanyak itu, dia mungkin tidak akan tinggal di tempat seperti Pavilion Jiushu. Zhou Xinyu merasakan sedikit kesedihan, menyadari bahwa sepupunya telah menemukan pacar yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia capai seumur hidupnya. Kita tidak boleh membicarakan uang saat makan bersama keluarga, kata Lin Yi. Barbecue di sini benar-benar enak. Kamu harus coba. Ya, mari kita semua makan. Mereka berempat menikmati makan malam barbecue yang harmonis. Saat makan malam, Chen Teng menelepon untuk meminta maaf kepada Zhou Xinyu atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Zhou Xinyu, pada gilirannya, menyatakan bahwa dia akan mempertimbangkan kembali situasi tersebut dengan serius. Lagi pula, pernikahan bukan hanya tentang dua orang, tetapi juga melibatkan keluarga. Karena Lin Yi tidak menyetir, Yan Qi memutuskan untuk membawanya kembali ke tempatnya malam itu. Adapun apa yang akan mereka lakukan malam itu, hanya mereka berdua yang tahu. Keesokan paginya, setelah Lin Yi dan Yan Qi bangun, Tang Li sudah menyiapkan sarapan. Bibi, apa pendapatmu tentang situasi mereka? Kurasa tidak perlu ada pertemuan lagi. Biarkan mereka membicarakannya sendiri, aku tidak akan ikut campur. Itu juga berhasil. Dengan Lin Yi di dalam, aku ragu ibu dan adik Chen Teng bisa menimbulkan masalah besar. Terima kasih Little Yi, tapi terserah mereka mau lanjut atau tidak. Aku tidak ikut campur. Beri aku waktu lagi. Aku juga perlu memikirkannya, kata Zhou Xinyu pelan sambil makan, jelas masih mempertimbangkan situasinya. Setelah sarapan, Lin Yi mengucapkan selamat tinggal dan berangkat kerja. Ketika tiba di kantor polisi, dia melihat Zhang Zixin keluar dari toilet sambil mengibaskan air dari tangannya. Kakak Lin, cepatlah. Aku mencarimu, kata Zhang Zixin mendesak. Ada apa? Ada masalah dengan kasus warisan, kata Zhang Zixin serius sambil menuntun Lin Yi ke kantor. Gu Yiran dan Zhang Peng sedang menunggu di dalam. Keduanya tampak berpikir keras, seolah-olah sesuatu yang penting telah terjadi. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua terlihat begitu serius? Pengadilan sudah mengirim kabar, jelas Zhang Zixin. Mereka sudah memanggil pihak dari kedua keluarga, tapi setelah meninjau bukti-bukti, mereka menemukan masalah besar. Masalah seperti apa? Saudara Lin, jangan marah. Biar saya jelaskan, kata Zhang Zixin. Staf pengadilan mengatakan bahwa berdasarkan bukti yang ada, rumah dan uang tunai seharusnya tidak diberikan kepada Zhang Lixia. Seharusnya diberikan kepada Pang Lanyuan. Apa? Ke Pang Lanyuan? Berita itu menghantam Lin Yi bagai palu. Tampaknya mustahil sama sekali. Sekalipun pengadilan memenangkan Zhang Guoping, mereka tidak akan memberikan warisan itu kepada istrinya, Pang Lanyuan. Rasanya sungguh tidak masuk akal. Kamu yakin tidak ada kesalahan? Pengadilan memenangkan Pang Lanyuan. Dia kan cuma adik ipar Zhang Lixia.
Bagaimana mungkin dia yang menanggung semuanya? Ada sesuatu yang tidak kami ketahui, kata Zhang Zixin. Setelah ayah Zhang Lixia membuat surat wasiat, beliau meninggal dunia. Namun, masalahnya menyangkut pengalihan properti. Karena rumah itu awalnya atas nama Zhang Lixia, jika ia tiba-tiba memperoleh lebih banyak properti, ia harus membayar banyak pajak. Jadi, mereka mengalihkan semuanya ke nama suaminya. Suaminya juga selalu mengelola keuangan keluarga, jadi mereka juga mentransfer uang tunai ke rekeningnya. Pengadilan memutuskan demikian karena Li Wenguang menandatangani perjanjian pengalihan properti, menyerahkan semuanya kepada Pang Lanyuan. Itulah sebabnya situasi ini muncul. Tapi mengapa Li Wenguang mentransfer uang itu ke Pang Lanyuan? Tanya Lin Yi. Mungkinkah, sebagai seorang saudara ipar, dia berselingkuh dengan saudara iparnya? Meskipun hal-hal seperti itu memang terjadi, investigasi kami menunjukkan bahwa Li Wenguang adalah orang yang sangat jujur. Dia tidak memiliki kebiasaan buruk dan tidak ada acara sosial yang tidak perlu. Dia bahkan tidak pernah keluar malam selama bertahun-tahun menikah. Jadi, perselingkuhan tampaknya tidak mungkin terjadi. Mana perjanjian transfer yang ditandatangani Li Wenguang? Coba saya lihat. Zhang Zixin mengeluarkan ponselnya dan menyerahkan foto dokumen yang diambilnya kepada Lin Yi. Tanggal 6 Oktober. Lin Yi bergumam. Li Wenguang meninggal pada tanggal 10 Oktober. Itu berarti dia seharusnya dirawat di rumah sakit pada tanggal 6. Saya berbicara dengan Dr. Liu di Departemen Bedah Hepatobiliar. Beliau mengatakan bahwa kondisi Li Wenguang cukup baik hari itu dan sudah bisa bergerak sedikit. Jadi, perjanjian transfer ini seharusnya sah. Setelah beberapa saat hening, Lin Yi berbicara. Berdasarkan bukti yang kami miliki, kecil kemungkinan Li Wenguang melakukan hal ini. Jadi, ada kemungkinan perjanjian transfer itu dipalsukan. Dipalsukan. Zhang Zixin menimpali. Saudara Lin, maksud Anda ada yang memaksa Li Wenguang menandatangani perjanjian ini. Tapi tulisan tangannya tidak terlihat dipaksakan, bahkan ada sidik jari yang jelas di sana. Itu cuma satu kemungkinan. Tanggalnya bisa saja dimanipulasi. Bab 2067. Kebenaran. Ingatkan kamu ketika kita menonton rekaman CCTV, dan Li Ziong menyebutkan bahwa Sui Xin telah menemui Li Wenguang untuk meminta tanda tangan pada formulir pemeriksaan. Di rumah sakit, tanggal pada tanda tangan tambahan tersebut seringkali tidak akurat, jelas Lin Yi. Dengan kata lain, jika Li Wenguang menandatangani dokumen itu pada tanggal 10, tanggal tersebut mungkin akan diisi sebagai waktu yang berbeda. Apakah Anda mengerti maksud saya? Saya mengerti. Jadi, maksud Anda tanggal pada dokumen pengalihan warisan tidak bisa dijadikan bukti kuat, mungkin saja ditandatangani di waktu yang berbeda, kata Zhang Zixin. Tapi meskipun tanggalnya salah, itu tidak menjelaskan mengapa Li Wenguang menandatanganinya sejak awal. Itulah misteri sebenarnya di sini. Tepat sekali, kenapa dia menandatanganinya? Lin Yi bergumam sejenak, lalu tersadar. Ia mengambil ponsel Zhang Zixin dan kembali melihat dokumen transfer warisan. Kurasa aku bisa mengerti apa yang terjadi. Pernyataannya menarik perhatian semua orang di kantor. Zhang Peng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Lin, apa yang kamu temukan? Kurasa aku tahu mengapa Li Wenguang menandatangani dokumen itu. Ketiganya mengalihkan pandangan ke Lin Yi, ingin tahu apa yang telah dia temukan. Tunggu sebentar, aku perlu memastikan sesuatu dulu. Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Ziong. Direktur Li, apakah Anda di rumah sakit? Saya ingin melihat formulir pemeriksaan yang ditandatangani Sui Xin dan Li Wenguang pada hari kejadian. Bisakah kita saling mengenal di WeChat? Kirimkan saja foto halaman tanda tangan. Terima kasih, maaf atas masalah yang ditimbulkan. Setelah menutup telepon, Lin Yi menambahkan Li Ziong di WeChat dan kemudian duduk diam di mejanya, dengan hati-hati memeriksa tanda tangan pada dokumen transfer warisan di ponsel Zhang Zixin. Yang lainnya menunggu dengan tenang, merasakan bahwa Lin Yi sedang mengetahui sesuatu yang penting. Ding ding ding. Beberapa menit kemudian, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu pesan WeChat dari Li Ziong. Total ada 3 foto, semuanya adalah halaman tanda tangan Li Wenguang. Lin Yi kemudian mengambil ponsel Zhang Zixin, mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama, lalu menghela napas lega. Seharusnya itu saja. Kakak Lin, apa yang kau bicarakan? Jangan membuat kami penasaran, desak Zhang Zixin. Dokumen pengalihan warisan ini tidak ditandatangani oleh Li Wenguang ketika dia sepenuhnya menyadari apa yang dia lakukan. Apa maksudmu? Tanya Gu Yiran. Tanda tangannya terlihat biasa saja bagi saya, kalau dia dipaksa atau tidak sadarkan diri, dia tidak akan menandatangani dengan rapi. Mungkin aku salah bicara, aku Lin Yi. Maksud saya adalah Li Wenguang menandatangani dokumen itu tanpa menyadari isinya. Ketiganya bertukar pandang bingung, masih mencoba memahami maksud Lin Yi. Zixin, apakah kamu ingat saat kita menonton rekaman itu, dan Sui Xin meminta Li Wenguang menandatangani formulir pemeriksaan?
Kemungkinan besar ada yang salah selama proses itu, saran Lin Yi. Di antara formulir pemeriksaan tersebut, mungkin ada hal lain yang diselipkan. Dokumen pengalihan warisan, seru Gu Yiran. Tepat sekali. Lin Yi menegaskan. Kalau dilihat dari tanda tangan Li Wenguang, memang tidak rapi, tapi tidak terlalu berantakan sampai-sampai menunjukkan adanya paksaan. Jadi, mungkin saja Sui Xin menyelipkan dokumen pengalihan warisan bersama dokumen-dokumen lainnya, dan Li Wenguang menandatanganinya tanpa menyadari apa yang ia tandatangani. Itu masuk akal, Gu Yiran setuju. Ketika saya pergi ke rumah sakit, saya jarang membaca formulirnya, saya hanya menandatanganinya. Itulah tepatnya yang dimanfaatkan Sui Xin. Lagi pula, meskipun Li Wenguang sadar, kondisinya kurang baik, sehingga memudahkannya untuk melakukan ini. Lin Yi lalu membawa kedua ponsel itu ke yang lain. Lihat kedua tanda tangan ini, keduanya hampir identik. Ini mendukung teori saya. Mengikuti instruksi Lin Yi, ketiganya membandingkan tanda tangan pada dokumen yang berbeda dan menemukan bahwa semuanya memang hampir identik. Kemungkinan besar ditandatangani pada waktu yang sama dan dalam kondisi pikiran yang sama. Tapi kenapa Sui Xin melakukan ini? Dia tidak punya motif apapun, tanya Zhang Zixin. Sebenarnya, dia melakukannya. Lin Yi menegaskan. Jangan lupakan pacarnya. Ketiganya berpikir beberapa detik sebelum Gu Yiran berkata. Maksudmu pacarnya mungkin mendorongnya melakukan ini, untuk mentransfer warisan ke Panglanyuan. Tapi itu tidak masuk akal, sela Zhang Zixin. Kemarin, ketika kami berbicara dengan Su Pingping, dia bilang pacar Sui Xin ada di pihak Zhang Guoping. Bagaimana mungkin dia membantu Panglanyuan? Itu mungkin cuma tipuan. Padahal, kemungkinan besar mereka punya koneksi lain, jelas Lin Yi. Saya pikir Anda tahu apa yang saya maksud. Seharusnya mudah untuk memverifikasinya, kata Gu Yiran. Jika teorimu benar, maka Panglanyuan dan pacar Sui Xin, Wang Mingyang, pasti punya semacam hubungan rahasia. Kita tinggal periksa catatan hotel mereka. Sederhana saja. Kita bisa mencari tahu sekarang juga. Zhang Peng membuka komputernya dan mengakses sistem internal kantor polisi. Tak lama kemudian, ia menemukan data hotel mereka berdua. Berhasil, seru Zhang Peng. Mereka telah sering memesan kamar bersama selama beberapa bulan terakhir. Huff. Semua orang di kantor menghela napas lega. Mereka telah mengungkap cukup banyak hal untuk menyusun cerita. Sekarang, yang tersisa hanyalah menginterogasi Panglanyuan dan pacar Sui Xin, Wang Mingyang. Saudara Lin, saya akan membawa mereka untuk diinterogasi, kata Zhang Peng. Sepertinya mereka bersekongkol agar Sui Xin membunuh Li Wenguang dan kemudian membunuh Sui Xin untuk menutupi jejak mereka. Sepertinya begitu. Interogasi mereka dengan saksama, dan kau seharusnya bisa membuat mereka mengaku. Baiklah, kami sedang mengerjakannya. Lin Yi mengangguk dan bersandar dengan nyaman di kursinya. Kasus ini sebagian besar telah terselesaikan, dan sistem kemungkinan akan segera mengonfirmasinya. Dia hanya tidak tahu apa hadiahnya. Pada saat itu, Li Xianghui muncul di pintu kantor dan bertanya. Bagaimana perkembangan kasusnya? Sudah hampir selesai. Pelakunya kemungkinan besar Panglanyuan dan pengacara mereka, Wang Mingyang. Wang Mingyang, pacar almarhum, Sui Xin, tanya Li Xianghui dengan santai. Lin Yi mengangguk. Ya, itu berarti dia punya cara dan motif untuk membunuh Sui Xin agar dia bisa diam. Karena kasus ini hampir selesai, kalau kalian berdua tidak terlalu sibuk, ikutlah denganku ke rapat di kantor kota. Bab 2068. Bagaimana dia bisa bertarung denganku? Kenapa kita tiba-tiba mengadakan pertemuan? Tanya Lin Yi. Lagi pula, aku cuma orang yang mengikuti arus. Rapat bukan kesukaanku. Anda mungkin berkata begitu, tapi rapat hari ini adalah rapat yang tidak boleh Anda lewatkan, jawab Li Xianghui sambil tertawa riang. Apakah aku tiba-tiba menjadi bintang pertunjukan? Bisa dibilang begitu, kata Li Xianghui. Saat kami menangkap Bai Yongshu tadi, kau memainkan peran penting. Sekarang, Biro Kota sedang membentuk satuan tugas khusus untuk menangkap pemasoknya, Wei Jianlong, dan kau berada di garis depan. Kau harus hadir hari ini. Baiklah, kalian berdua jangan menunda-nunda. Kemasi barang-barang kalian dan ikut aku. Melihat Li Xianghui tidak bisa menolak, Lin Yi tidak membantah lagi. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan mengikuti Li Xianghui keluar pintu, menuju Biro Keamanan Publik. Pada saat yang sama, Han Zhongyu bersama tim Polres Songjiang telah tiba di lokasi. Han Zhongyu dan Ling Han keluar dari mobil dan langsung menuju lantai 3 sambil berbisik satu sama lain. Ling kecil, kamu seharusnya sudah menyiapkan semua persiapan untuk menangkap Wei Jianlong, kan? Ling Han mengangguk dengan percaya diri. Tenang saja, pemimpin, saya sudah membuat rencana dan persiapan yang matang. Selain itu, saya punya beberapa kontak di Yanjing yang memberi saya informasi. Tidak akan ada masalah dengan menangkap Wei Jianlong. Han Zhongyu mengangguk.
Bagus sekali kau punya kepercayaan diri itu. Sebentar lagi, aku akan membawamu menemui Sekretaris Liang dan Direktur Chen untuk membahas masalah ini sebentar. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kau akan bertanggung jawab atas operasi ini. Apakah Sekretaris Liang dan Direktur Chen akan terlibat dalam hal ini? Tanya Ling Han, terkejut. Mereka akan menjadi ketua tim dan wakil ketua tim untuk operasi ini, tapi mereka hanya boneka. Kita masih membutuhkan seseorang untuk memimpin operasi di Yanjing, jadi manfaatkan kesempatan ini. Kita sudah pernah dipermalukan, kalau Wei Jianlong tertangkap lagi oleh orang dari Polsek Xingshan, aku pasti akan jadi bahan tertawaan. Aku mengerti maksudmu. Serahkan saja padaku. Senang sekali kamu memiliki kepercayaan diri ini, kata Han Zhongyu puas. Saat kalian bertemu Sekretaris Liang dan Direktur Chen, sampaikan rencana detail kalian kepada mereka. Jika kalian bisa mengamankan posisi pemimpin, operasi ini akan berada di bawah kendali kami. Dimengerti. Saya akan berusaha sebaik mungkin, saya tidak melihat ada masalah. Aku juga berpikir begitu. Meskipun Lin Yi dari distrik Xingshan memang cakap, dia baru memulai dan belum punya pengalaman sepertimu, jadi kurasa tidak akan ada masalah. Aku akan memastikannya, kata Ling Han serius, dengan ekspresi sungguh-sungguh. Karena beberapa hal hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Kurang dari seminggu tersisa sebelum rekrutmen nasional Brigade Garda Pusat dimulai. Karena dia akan berpartisipasi dalam uji coba, ini akan menjadi operasi terakhirnya di kantor polisi Songjiang. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus tampil luar biasa dan mengakhiri karir kepolisiannya dengan sempurna. Tak lama kemudian, keduanya tiba di ruang tunggu di lantai 3. Han Zhongyu mengetuk pintu. Mereka mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan, tempat 3 orang duduk, 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu adalah Liang Ruoxu, dengan Chen Bingqiang dan Liu Chunjiang duduk di sampingnya. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa, menciptakan suasana yang sangat harmonis. Melihat sosok Liang Ruoxu yang ramping, postur tubuhnya yang anggun, dan pesona dewasanya yang halus, Ling Han tak dapat menahan perasaan rendah diri. Sebagai sesama wanita, dia menyadari ada kesenjangan yang cukup besar di antara mereka. Sekretaris Liang, Direktur Chen, Direktur Liu. Setelah memasuki ruangan, Liu Chunjiang menyambut mereka dengan senyuman. Ketiganya pun menanggapi dengan senyuman. Oh, Tuan Han, silakan duduk, kata Chen Bingqiang dengan sopan, tanpa sedikit pun kepura-puraan. Direktur Chen, saya tidak akan duduk, kata Han Zhongyu sambil tersenyum. Ini link kecil dari kantor polisi kami. Saya membawanya ke sini untuk melaporkan detail operasi ini. Jika ada yang tidak beres, mohon beri kami petunjuk. Meskipun tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menangkap Wei Jianlong, isi pertemuan tersebut tidak akan membahas detail penangkapan tersebut. Sebaliknya, akan ada pembagian tugas. Mengenai rencana penangkapan yang terperinci, mereka harus menyusunnya sendiri setelahnya. Jadi, ini Ling Han, tanya Chen Bingqiang. Ya, Ling Han menjawab sambil memberi hormat. Dia cukup mengesankan. Aku sudah banyak mendengar tentang pencapaianmu. Kau benar-benar seorang pahlawan. Denganmu dalam misi ini, aku yakin bisa menangkap Wei Jianlong. Sikap Chen Bingqiang membuat Han Zhongyu senang. Dengan kesan yang begitu baik dari para petinggi, hampir dapat dipastikan bahwa Ling Han akan diberi komando operasi ini. Terima kasih atas pujiannya, pemimpin. Saya pasti akan menangkap Wei Jianlong dan tidak akan mengecewakan harapan Anda, jawab Ling Han dengan percaya diri. Senang melihat Anda memiliki kepercayaan diri itu, kata Chen Bingqiang. Kami baru saja membahas masalah ini. Karena kamu sudah siap, mari kita dengar pendapatmu. Baiklah. Dalam 10 menit berikutnya, Ling Han memaparkan seluruh rencananya kepada ketiga pemimpin, merinci semuanya mulai dari proses penangkapan hingga detail investigasi dan tindakan darurat. Setiap aspek dibahas secara menyeluruh, tidak menyisakan ruang untuk kritik, bahkan dari Chen Bingqiang dan Liu Chunjiang. Luar biasa, Nona muda. Rencana penangkapanmu komprehensif. Kau telah mengatasi beberapa masalah yang bahkan belum kupikirkan, kata Chen Bingqiang puas. Terima kasih, pemimpin. Ini bagian dari pekerjaan saya, dan saya akan memastikan tugas ini diselesaikan dengan sempurna. Baiklah kalau begitu, kita akan membahas hal-hal lain untuk saat ini. Setelah semua orang tiba, kita akan mulai rapatnya. Baiklah, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Kami pamit dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Han Zhongyu dan Ling Han meninggalkan ruang tunggu. Semuanya seharusnya baik-baik saja sekarang, kata Han Zhongyu lega. Para pemimpin tampaknya memiliki kesan yang baik tentangmu, dan rencana penangkapanmu sempurna. Seharusnya kau yang memimpin operasi ini. Aku juga berpikir begitu, kata Ling Han. Saya sudah mengerjakan rencana ini selama berhari-hari dan tidak dapat memikirkan pendekatan yang lebih baik. Memang, bagaimanapun, kita harus mengamankan peran utama dalam operasi ini, kata Han Zhongyu dengan percaya diri. Ling Han tetap tenang.
Baginya, ini sudah pasti. Lin Yi telah menarik perhatian saat penangkapan Bai Yongshu. Namun, ini adalah masalah kecil yang tidak menjadi masalah. Dengan pengalaman dan keterampilannya yang luas, mengamankan peran utama dalam operasi ini tidak diragukan lagi. Adapun Lin Yi itu, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Bab 2069. Lin Yi menjadi pemimpin tim. Sementara itu, di ruang tunggu, percakapan berlanjut, berfokus pada operasi yang akan datang. Sekretaris Liang, apa pendapatmu tentang Ling Han ini? Tanya Chen Bingqiang sambil tersenyum. Menurutku dia cukup bagus. Dia sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang, jawab Liang Ruoxu sambil tersenyum. Dan saya rasa saya pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Kalau tidak salah, dia cukup cakap dan telah menerima beberapa penghargaan prestasi kelas 2. Ya, itu dia, Liu Chunjiang menimpali sambil tertawa. Dia adalah salah satu talenta terbaik di pasukan keamanan publik kita. Jika Direktur Liu berkata demikian, kemampuannya pastilah solid, tambah Liang Ruoxu. Tapi saya bukan ahli di bidang ini. Saya hanya di sini sebagai nama, kalian semua yang memutuskan hal-hal spesifiknya tanpa terlalu memikirkan pendapat saya. Itu tidak akan berhasil. Anda kan pemimpin tim, di saat-saat genting, kami tetap membutuhkan Anda untuk mengambil keputusan, tegas Liu Chunjiang. Tidak perlu terlalu formal. Tidak ada orang luar di sini, kalian semua bisa mengatasinya. Baiklah, terima kasih, Sekretaris Liang, atas kepercayaan Anda. Chen Bingqiang juga tidak berkomentar banyak tentang masalah tersebut. Meskipun menangkap Wei Jianlong penting, itu bukanlah sesuatu yang memerlukan keterlibatannya secara langsung. Jadi, seperti Liang Ruoxu, dia lebih berperan sebagai tokoh utama dalam situasi ini. Keputusan dan strategi sesungguhnya diserahkan kepada Liu Chunjiang. Sudah waktunya. Semua orang seharusnya sudah di sini sekarang. Ayo kita pergi ke rapat agar tidak membuang-buang waktu, Sekretaris Liang. Baiklah, ayo pergi sekarang. Mereka bertiga meninggalkan ruang tunggu dan menuju ruang rapat. Sementara itu, tim dari kedua distrik sudah berkumpul di ruang rapat. Meskipun banyak orang yang hadir, ruangan itu sangat sunyi, semua orang tenggelam dalam pikiran. Ekspresi setiap orang berbeda-beda, seolah-olah mereka semua sedang memikirkan sesuatu. Han Zhongyu sedang bermain-main dengan teleponnya. Awalnya, ekspresinya serius, tetapi segera menjadi cerah, dan dia menunjukkan konten di ponselnya kepada Ling Han. Direktur Liu baru saja mengirimi saya pesan. Katanya, Sekretaris Liang punya kesan yang sangat baik tentang Anda dan cukup memuji Anda. Anda pasti akan bertanggung jawab atas operasi ini. Jangan khawatir, pemimpin. Tidak akan ada masalah. Han Zhongyu mengangguk, merasa tujuannya telah tercapai, sehingga dia bisa menghadiri rapat dengan tenang. Saat itu, terdengar langkah kaki di luar ruang rapat. Li Xianghui, yang duduk di sebelah Lin Yi, menyenggolnya pelan. Simpan ponselmu dan bersikaplah serius. Para pemimpin besar kota ini ada di sini hari ini, jadi jangan bersikap terlalu santai. Baiklah. Lin Yi dengan berat hati menyimpan teleponnya, tidak menanggapi situasi itu dengan terlalu serius. Dia memperkirakan bahwa pemimpin dengan jabatan tertinggi kemungkinan besar adalah Chen Bingqiang, dan mengingat hubungan mereka, bahkan jika dia bermain dengan teleponnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Pada saat itu, pintu ruang pertemuan terbuka, dan Liang Ruoxu serta dua orang lainnya masuk. Saat Lin Yi melihat Liang Ruoxu, dia terkejut. Dia yang bertanggung jawab atas masalah ekonomi, apa yang dia lakukan pada pertemuan semacam ini? Itu tidak masuk akal. Lin Yi merasa sedikit gelisah. Kalau saja Liang Ruoxu tahu kalau dia sudah jadi polisi tanpa memberitahunya, dia pasti akan mengkonfrontasinya nanti. Awalnya, Liang Ruoxu tidak menyadari kehadiran Lin Yi, namun tak lama kemudian ia merasakan tatapan tajam tertuju padanya. Secara naluriah, ia mendongak dan terkejut melihat Lin Yi. Ia tak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Chen Bingqiang juga terkejut. Dia tahu bahwa Lin Yi telah bergabung dengan kantor polisi Xingshan. Dia juga tahu bahwa anggota distrik Xingshan akan menghadiri pertemuan hari ini. Namun, dia tidak menyangka Lin Yi, dengan sikapnya yang santai, akan menghadiri rapat yang membosankan seperti itu. Namun, Liang Ruoxu cepat menenangkan diri dan dengan tenang kembali ke tempat duduknya. Tetap saja, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah Lin Yi mengambil pekerjaan sebagai polisi sebagai semacam pengalaman hidup. Setelah merenung sejenak, dia pikir itu mungkin. Dengan kepribadian Lin Yi, dia memang mampu melakukan hal seperti itu. Setelah duduk, Liang Ruoxu menyampaikan pidato pembukaan singkat. Meskipun tidak terlalu substantif, itu merupakan formalitas yang diperlukan. Setelah selesai, dia menyerahkan kesempatan berbicara kepada Chen Bingqiang. Dia dan Liu Chunjiang adalah pemimpin sebenarnya dari pertemuan itu, dan merekalah yang akan memutuskan pengaturan selanjutnya. Selama pidato Liang Ruoxu, Lin Yi menundukkan kepalanya, berpura-pura tidak mengenalnya.
Fokus utama pertemuan hari ini adalah penangkapan Wei Jianlong. Informasi yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, lebih dari 4 ton barang selundupan telah melewati tangannya. Masalah ini harus ditangani dengan sangat serius. Hari ini, kami membentuk satuan tugas khusus untuk mengincar Wei Jianlong dan geng kriminalnya. Chen Bingqiang mengumumkan sementara para hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Akan tetapi, Lin Yi masih teralihkan, sibuk dengan ponselnya dan tidak terlalu memperhatikan apa yang sedang dikatakan. Liang Ruoxu telah mengiriminya pesan di WeChat, menuntut penjelasan setelah pertemuan. Pesannya singkat, hanya menginstruksikan dia untuk tidak pergi setelah pertemuan. Itu membuat Lin Yi merasa seperti sedang berada di sekolah. Saat itu, siswa yang berkelahi akan berkata, kalau berani, jangan lari sepulang sekolah. Li Xianghui, menyadari Lin Yi masih bermain dengan ponselnya, menendangnya pelan di bawah meja untuk membuatnya fokus. Lin Yi tidak punya pilihan selain meletakkan teleponnya dan mendengarkan pidato Chen Bingqiang. Poin-poin utama pertemuan ini adalah apa yang baru saja saya uraikan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pembagian peran. Komandan keseluruhan operasi ini adalah Sekretaris Liang. Sesuai protokol biasa, ruangan itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Wakil komandannya adalah Direktur Liu dan saya. Kami akan mengawasi seluruh operasi dari Zonghai. Sekali lagi, terdengar tepuk tangan meriah. Pada saat ini, Liu Guangxian dan Han Zhongyu bertukar pandang, niat mereka jelas. Selain ketiga orang tersebut, akan ada pula seorang ketua tim yang bertanggung jawab atas komando di lokasi dalam operasi ini. Kedua pihak bersemangat untuk mengamankan posisi ini. Bos Liu, ekspresi Han sepertinya aneh. Dia terus tersenyum padamu, terlihat sangat percaya diri, bisik Li Xianghui. Kurasa dia main hakim sendiri di balik layar. Aku terlalu lambat, kalau tidak, dia pasti tidak akan sesantai itu, jawab Liu Guangxian. Sepertinya peran pemimpin tim ini akan diberikan kepada orang lain. Aku tidak keberatan, asal kita bisa menangkapnya. Itu yang terpenting. Baguslah kamu punya sikap seperti itu. Di sisi lain, Han Zhongyu duduk bersandar di kursinya, menyilangkan kaki dengan percaya diri. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ling Han tidak diragukan lagi akan ditunjuk sebagai pemimpin tim untuk operasi ini. Selain kami bertiga, kami juga membutuhkan seorang pemimpin tim di lokasi untuk operasi ini, jadi kami memutuskan bahwa pemimpin satuan tugas adalah Lin Yi dari distrik Xingshan. Bab 2070. Menghina Lin Yi. Ekspresi Han Zhongyu membeku, otot-otot wajahnya berkedut dengan cara yang hampir lucu saat dia memproses berita yang mengejutkan itu. Secara naluriah, dia menoleh ke Liu Chunjiang. Dialah yang bertanggung jawab atas operasi ini dan telah meyakinkannya. Ling Han akan menjadi pemimpin tim. Namun sekarang, dengan posisi yang secara tak terduga diberikan kepada Lin Yi, Han Zhongyu merasa sulit menerimanya. Liu Chunjiang hanya menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Orang-orang dari subbiro Songjiang sama terkejutnya. Mereka telah diyakinkan oleh Han Zhongyu bahwa Ling Han adalah kandidat terkuat untuk posisi pemimpin tim. Fakta bahwa penghargaan itu diberikan kepada Lin Yi, seorang pendatang baru dari distrik Xinsan, membuat mereka tidak percaya. Bahkan anggota distrik Xinsan pun terkejut. Berdasarkan semua dugaan, pemimpinnya seharusnya adalah Li Xianghui atau Ling Han. Mereka berdua memegang posisi kapten di wilayah masing-masing. Tidak seorang pun menyangka peran itu akan jatuh ke tangan Lin Yi. Lin Yi dengan halus melirik Liang Ruoxu. Jelas sekali bahwa dialah yang berada di balik keputusan ini, tidak mungkin Chen Bingqiang akan membuat keputusan seperti itu tanpa persetujuannya. Petugas Lin, sebagai pemimpin tim operasi ini, maukah Anda berbagi pendapat Anda? Tanya Liang Ruoxu dengan nada yang sengaja dibuat netral. Terkejut, Lin Yi berdiri dengan enggan, menyadari bahwa Liang Ruoxu sengaja menyudutkannya. Tanpa pilihan lain, ia terpaksa memberikan pidato singkat. Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Kita akan mencapai target, jadi tenang saja, para pemimpin. Dia berbicara singkat, lalu cepat-cepat duduk kembali. Ruangan itu dipenuhi dengan beragam reaksi, setiap orang menafsirkan pernyataan singkatnya dengan cara mereka sendiri. Baiklah, sekian untuk hari ini. Mari kita semua bekerja sama dengan Ketua Tim Lin untuk mengatur operasi penangkapan. Rapat ditunda. Setelah pertemuan itu, semua orang mulai pergi, meskipun anggota distrik Songjiang jelas tidak senang. Mata mereka dipenuhi permusuhan saat mereka menatap Lin Yi. Akan tetapi, mereka tahu lebih baik daripada mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh Chen Bingqiang secara terbuka dan diam-diam pergi. Li Xianghui menepuk bahu Lin Yi sambil menyeringai. Sepertinya kau berhasil kali ini. Sekarang giliranku menerima perintahmu. Saya tidak bercanda, Li Xianghui terkekeh. Chen Bingqiang mungkin memilihmu karena peranmu dalam menangkap Bai Yongxu. Ini kesempatan besar, jadi pastikan kau berusaha sebaik mungkin. Saya akan. Lin Yi menjawab dengan sederhana, lalu menambahkan. Kalian kembali dulu.
Aku ada urusan lain dan akan menyusul kalian nanti di kantor polisi. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Kita punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi tetaplah fokus. Saat yang lain pergi, Lin Yi diam-diam berjalan ke tempat parkir dan masuk ke Audi A6 milik Liang Ruoxu. Lin Yi, aku akan mencekikmu. Liang Ruoxu berseru saat dia duduk, mencubit sisi tubuhnya dengan keras. Kamu jadi polisi dan bahkan tidak memberitahuku, katanya sambil melotot ke arahnya. Aku tidak ingin membuatmu khawatir, jawab Lin Yi sambil mengelak dari cubitannya. Sudah berapa lama? Beberapa bulan, tapi saya tidak ingat tanggal pastinya. Aku seharusnya mencekikmu. Liang Ruoxu memarahinya sambil menatapnya tajam bagaikan harimau betina yang sedang marah. Bukan masalah besar. Kalau aku melakukan hal lain, aku nggak akan merahasiakannya darimu. Aku cuma nggak mau kamu memperlakukanku berbeda. Ini pertama dan terakhir kalinya kau merahasiakan hal seperti ini dariku. Kalau sampai terulang lagi, kau akan menyesal, Liang Ruoxu memperingatkan. Jangan khawatir. Aku akan menceritakan semuanya mulai sekarang. Lebih seperti itu, kata Liang Ruoxu. Aku lapar. Ajak aku makan siang. Tentu saja. Mereka menemukan restoran Huaxian di timur laut dan makan siang bersama sebelum berpisah. Selama 3 hari berikutnya, Lin Yi berhasil menyelesaikan beberapa pekerjaan nyata, menghabiskan sebagian besar waktunya dalam rapat. Meskipun ia merasa hal itu sebagian besar tidak ada gunanya, ia tahu bahwa sebagai pemimpin tim, ia harus menanggapi segala sesuatunya dengan serius. Untuk sebagian besar, Li Xianghui yang berbicara karena Lin Yi tidak mempunyai rencana yang konkret. Akan tetapi, dengan kehadiran anggota distrik Songjiang, mereka harus mengadakan pertunjukan, dan Li Xianghui mengurusinya. Pada hari ketiga, semuanya telah siap. Tim dari distrik Xinsan dan Songjiang, yang berjumlah 20 orang, memulai perjalanan mereka menuju Yanjing. Malam itu, setibanya di Yanjing, mereka disambut oleh seorang pria dan seorang wanita dari Departemen Kepolisian Yanjing. Pria itu bernama Hao Songbai dan wanita itu bernama Zhang Yuling, dan mereka berdua berusia 30-an. Mereka akan membantu Lin Yi dan timnya dalam operasi tersebut. Han kecil, kamu di sini. Melihat beberapa orang keluar dari bandara, keduanya langsung menghampiri untuk menyambut mereka. Karena mereka mengenal Zhang Yuling dan Ling Han, mereka segera menghampirinya. Penerbangan kami ditunda. Maaf membuat Anda menunggu, kata Ling Han sambil tersenyum. Jangan khawatir. Kami di sini untuk menjemputmu, jadi pagi atau malam, tidak masalah, jawab Zhang Yuling. Sementara itu, Hao Songbai berjalan mendekati Lin Yi dan mengulurkan tangannya. Ketua Tim Lin, selamat datang di Yanjing. Saya menantikan kerja sama Anda. Terima kasih, aku menghargainya. Tidak perlu disebutkan. Kita semua bersama-sama dalam hal ini. Hao Songbai berkata dengan hangat. Kami sudah menyiapkan akomodasi untukmu. Ayo kita makan malam dulu, dan kita bisa membahas detailnya sambil makan. Kedengarannya bagus. Mereka semua masuk ke kendaraan masing-masing dan menuju ke wisma yang disediakan oleh Departemen Kepolisian Yanjing. Han kecil, ada apa dengan ketua tim Lin ini? Bagaimana dia bisa akhirnya memimpin operasi, bukan kamu? Zhang Yuling bertanya di jalan. Dia mendapatkan posisi itu karena perannya dalam operasi sebelumnya, jawab Ling Han acuh tak acuh. Satu operasi berhasil, dan dia yang memimpin. Atasanmu agak terburu-buru, ya, canda Zhang Yuling. Tapi harus kuakui, dia memang tampan. Bahkan orang sepertiku, yang tidak peduli dengan penampilan, tidak keberatan untuk meliriknya. Apa gunanya tampan? Itu tidak menjamin makan, balas Ling Han. Dan dia tampaknya tidak terlalu serius dengan pekerjaannya. Zhao Su, yang juga berada di dalam mobil, menimpali. Bagaimana caranya? Dia sama sekali tidak menganggap serius operasi itu. Setiap kali kami rapat, dia selalu bercanda. Saya khawatir dia akan mengacaukan semuanya. Ayolah. Tidak ada seorang pun yang akan bercanda tentang sesuatu yang sepenting ini. Tepat sekali, Zhao Su setuju. Tapi setiap kali kami bertemu, dia bersikap seolah-olah itu bukan masalah besar, bilang kami pasti bisa menangkap targetnya. Entah dari mana datangnya rasa percaya dirinya. Kalau begitu, dia memang tampak agak tidak bertanggung jawab. Saya hanya berharap sikapnya tidak membahayakan misi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.